Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Rosalia Kumaniren dari program studi Ekonomi Manajemen. Nah, hari ini saya akan membahas tentang neraca perdagangan. Yang pertama, kita akan melihat apa sih definisi dari neraca perdagangan. Jadi, neraca perdagangan atau yang sering disebut dengan balance of trade adalah suatu perbedaan antara nilai balik dalam bentuk barang ataupun jasa yang diimpor dan juga ekspor dalam suatu negara di periode waktu tertentu. Nah, dari balance of trade atau neraca perdagangan ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu negatif dan positif. Yang pertama negatif adalah negara yang lebih banyak menerima produk impor daripada melakukan ekspor. Sebaliknya, neraca perdagangan yang bersifat positif adalah negara yang melakukan lebih banyak kegiatan ekspor daripada impor. Yang ketiga, ada perhitungan neraca perdagangan. Nah, dari perhitungan neraca perdagangan bisa kita lihat rumusnya, yaitu neraca perdagangan sama dengan ekspor dikurang impor. Nilai ekspor adalah barang dan juga jasa yang diproduksi dalam suatu negara, lalu dijual kepada orang asing atau kepada negara lain, sedangkan nilai impor adalah suatu kegiatan penjualan barang dan jasa yang diproduksi di luar negeri, lalu dibeli oleh masyarakat dalam suatu negara. Namun, akan ada kemungkinan kesalahan dalam mencatat nilai ekspor dan nilai impor. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perdagangan gelap yang mengakibatkan perhitungan neraca perdagangan menjadi tidak sesuai atau tidak tepat. Perdagangan gelap adalah suatu kegiatan transaksi yang di dalamnya hanya tercatat dalam suatu negara saja, yaitu negara yang mengekspor atau yang mengimpor. Yang berikutnya ada jenis-jenis neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada neraca perdagangan surplus. Nah, neraca perdagangan surplus adalah suatu kondisi yang saat nilai transaksi ekspor lebih besar daripada nilai impor. Bila kondisi neraca perdagangannya menjadi surplus, maka tentunya akan menguntungkan negaranya, karena mereka mendapatkan nilai pendapatan yang lebih besar. Yang kedua itu ada neraca perdagangan defisit. Nah, dari neraca perdagangan defisit ini merupakan dari kebalikan dari neraca perdagangan surplus. Yang mana neraca perdagangan defisit ini suatu kondisi pembayaran yang nilai transaksi impornya jauh lebih tinggi dari nilai ekspornya. Kemudian yang ketiga ada neraca perdagangan seimbang. Jadi neraca perdagangan seimbang ini merupakan suatu kondisi saat nilai transaksi ekspor dan impor dalam suatu negara itu seimbang. Itu artinya negara tersebut tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Kondisi ini sangat sulit untuk dipertahankan pada suatu negara tertentu. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Nah, yang pertama bisa kita lihat ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Jadi, pada faktor ini nih, faktor pertama yang mempengaruhi neraca perdagangan adalah perkembangan ekonomi yang kuat di dalam suatu negara, sehingga akan mampu meningkatkan standar dan juga pendapatan masyarakat dalam suatu negara tersebut. Yang kedua bisa kita lihat ada nilai tukar. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai neraca perdagangan adalah nilai tukar, yang mana dalam perkembangan ekonominya, neraca perdagangan dalam suatu negara juga akan turut mempengaruhi nilai tukar. Kemudian, faktor yang ketiga yaitu adanya daya saing produk. Nah, dari faktor selanjutnya itu daya saing produk, yang mana pada suatu perdagangan akan mempengaruhi harga jual dan juga kualitas produk tersebut. Adapun salah satu hal yang mampu memberikan daya saing produk adalah struktur biaya. Oke, selanjutnya apa sih pentingnya neraca perdagangan? Jadi neraca perdagangan itu sangat penting. Yang pertama bisa kita lihat adanya sebagai pengukur kondisi ekonomi yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
Kemudian yang kedua, itu ada sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Terus, yang ketiga itu sebagai alat mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dalam suatu negara dan sebagai alat untuk memberi pengaruh transaksi luar negeri terhadap pasar perdagangan nasional negara yang bersangkutan. Selanjutnya, apa sih contoh neraca perdagangan? Oke, di sini saya akan menyajikan ada dua contoh neraca perdagangan. Yang pertama itu, pada tahun 2020, negara A memiliki nilai ekspor sebesar 180 miliar dolar. Sedangkan nilai impornya sebesar 170 miliar dolar. Neraca perdagangan negara A itu bersifat surplus sebesar 10 miliar dolar. Bisa diketahui dari nilai ekspor 180 miliar dolar, kita kurangi nilai impor yang yaitu 170 miliar dolar. Hasilnya yaitu surplus 10 miliar dolar. Dikatakan surplus, kenapa? Karena nilai ekspornya lebih tinggi dibandingkan nilai transaksi impornya. Oke, yang kedua itu ada contohnya, yaitu pada tahun 2019, negara B memiliki nilai ekspor sebesar 250,5 miliar dolar. Sedangkan nilai impornya sebesar 285,1 miliar dolar. Nah, neraca perdagangan tersebut negara B bersifat defisit sebesar 34,6 miliar dolar. Dikatakan defisit nilai impornya lebih. Oke, yang berikutnya ada faktor-faktor neraca perdagangan Indonesia di kuartal kedua. Yang pertama, Indonesia sebagian besar ekspornya barang mentah disertai perjanjian sebelumnya dengan negara lain mengenai Indonesia ekspor bahan mentah. Kemudian yang kedua ada Indonesia masih kekurangan negara tenaga kerja yang profesional dibanding negara lain. Kemudian yang ketiga, konsumsi masyarakat Indonesia sebagian besar berupa barang-barang jadi sehingga impor kita untuk mengonsumsi barang jadi akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, upgrade infrastruktur Indonesia sangat berpengaruh pada nilai value barang yang bisa berefek bertambahnya value barang ketika sudah menjadi produk jadi. Selanjutnya, ada perang dagang Amerika Serikat dan Cina, di mana perlambatan permintaan Cina akan mempengaruhi keputusan investasinya ke Indonesia dan akan menyebabkan ekspor Indonesia turun. Cina juga akan memilih Indonesia sebagai salah satu alternatif dalam ekspornya dan akan menambah impor Indonesia. Kemudian ada perang dagang dengan Filipina juga berpengaruh di mana ia menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap kopi dan CPO atau Council of Palm Oil Indonesia yang masuk ke negaranya. Kemudian ada embargo CPO yang dilakukan oleh Eropa yang akhirnya dapat mempengaruhi negara lain dalam membuat kebijakan untuk Indonesia karena dianggap tidak ramah lingkungan oleh negara G20 dan Uni Eropa, sedangkan lahan CPO di Indonesia hanya 17 juta hektar, sedangkan nabati mencapai 298 juta hektar. Nah, berikutnya ada dampak neraca perdagangan Indonesia kuartal 1 di tahun 2019. Jadi, yang pertama bisa kita lihat devisa negara saat melakukan ekspor lebih banyak daripada devisa negara saat melakukan impor lebih banyak daripada ekspor. Dalam ekspor dan impor sendiri memakai mata uang asing, maka mata uang asing lebih banyak dikeluarkan. Hal ini akan mempengaruhi langsung devisa negara tersebut.
Nah, kemudian yang kedua ada produsen. Saat melakukan ekspor menjadi terhambat, maka penjualan dalam negeri ke luar negeri akan mengalami penurunan juga. Yang ketiga, ada nilai mata uang saat melakukan impor yang lebih tinggi daripada ekspor, maka akan membutuhkan mata uang asing lebih banyak dan akan mempengaruhi permintaan mata uang asing. Kemudian yang keempat ada realisasi PNBP sepanjang tahun lalu mencapai 407,1 triliun rupiah, meleset tinggi dibandingkan target yang dipatok dalam Kas Keuangan Negara tahun 2018 yaitu sebesar 275,6 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir ada mulai dari aluminium, kopi, nikel, tembaga, sampai dengan CPO, jatuhnya tersebut tak lepas dari menurunnya permintaan dari global. Nah, selanjutnya, apa sih tindakan pemerintah dalam permasalahan neraca perdagangan? Oke, jadi yang tindakan pemerintah dalam permasalahan perdagangan Indonesia itu berupa program mandatori, yaitu solar sangat cocok digunakan oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk, kereta api, dan kapal laut. Pada sekali digunakan, penggunaan kuantitas solar bisa melebihi bensin. Kemudian dari persoalan B20 dengan solar B20 ini sangat berguna sekali bagi transportasi berat yaitu seperti truk, kereta api, dan juga kapal yang semuanya menggunakan bahan bakar dari solar yaitu B20. Nah, transportasi ini juga sangat memerlukan bahan bakar yang banyak oleh karena itu dengan B20 diharapkan agar mampu memperingan alokasi dana masyarakat untuk bahan bakar jenis solar ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, apapun jenis perdagangan yang dilakukan, khususnya dalam skala internasional, dengan melakukan neraca perdagangan, maka setiap pebisnis akan membutuhkan suatu alat ataupun media pembukuan yang canggih dan juga akurat. Terlebih lagi dalam setiap periode waktu tertentu, perusahaan haruslah mampu menilai adanya perbedaan nilai barang atau jasa, baik yang itu diekspor maupun diimpor. Sehingga dalam melakukan perhitungan keuntungan, mereka bisa mencatatnya secara akurat. Oke teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan dari saya tentang neraca perdagangannya. Jika ada salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.